semuanya. Kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, saya menyambut semua yang hadir pada malam hari ini. Kita percaya kita terus rindu menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, waktu kita datang menyembah Tuhan, kita percaya kita mengalami Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Biarlah kami datang dengan kerinduan akan hadirat-Mu, kerinduan akan pribadi-Mu, karena Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Bahkan kami mau bersyukur Tuhan, bahkan kami ada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu bekerja di tengah kami, dan kami percaya hadirat-Mu dicurahkan di tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan tempat ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari lebih lagi katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kami sembah Engkau Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan sekali lagi kehadiran. Katakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yaralaba, yaralama. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami rindu senangkan-Mu, kami rindu senangkan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan. Kami sembah
and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, day and night and day, day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, sing day and night. Oh, day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, let Jesus arise. Day and night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all, my Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu.
tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu. Yesus, sekali lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami bernyanyi bagimu Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyanyikan Tuhan, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi katakan, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau yang disukakan, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diutamakan dalam hidup kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami terima firman-Mu dengan hati yang bersukacita. Dan kami percaya firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Kami persilakan kepada Bapak Aruna untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa dengan saudara. Apa kabar? Senang boleh bertemu kembali. Cuaca ya Bandung hujan katanya ya. Jakarta juga hujan, tapi hari ini cerah setelah itu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari-hari ini Anda sudah memasuki ini, walaupun pemerintah belum bilang endemi, kita kan segera masuk endemi, dan kita akan terus berjalan sampai pada kesudahannya. Saya percaya kita semakin kuat dalam iman. Nah, bicara mengenai firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka sebentar dalam Wahyu yang ke-17. Sudah lama tidak berjumpa dengan Anda dalam pelayanan secara offline, tapi saya bersuka cita kita tetap bisa bertemu di sini. Judulnya Penghakiman Atas Babel. Wahyu 17, ini bagus sekali Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu satu persatu, satu per ayat, supaya Bapak Ibu bisa menerima setiap ayatnya dan saya akan menjelaskan nanti. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa cawan dan berkata kepadaku, Anda bisa bayangkan, ini adalah malaikat yang membawa 7 cawan. Dan dia berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Bapak Ibu, akhir dari cawan, akhir dari kehidupan manusia, dikatakan bahwa dia akan membawa putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Siapa pelacur itu? Ayat kedua berkata, dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Unik sekali, Bapak Ibu, aneh sekali dibawa ke padang gurun di sini. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Bapak Ibu kalau tahu 7 kepala dan 10 tanduk ini Anda tahu cocok dengan Wahyu 13. Wahyu yang ke-6 juga ceritakan mengenai itu. Di Wahyu 13 dikatakan binatang ini punya 7 kepala, 10 tanduk. Ini bicara mengenai antikristus. Ayat keempat berkata, dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, mata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Kelima berkata, dan pada dahinya tertulis suatu nama dari perempuan ini, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Di tempat ini mereka akan bercerita mengenai siapa perempuan itu. Ayat ke-8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan dia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ini pasti bukan Anda, Bapak Ibu, dan bukan saya. Karena dikatakan adalah mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa bintang itu telah ada, namun tidak ada, akan muncul kembali. Ayat berikutnya 9, dikatakan, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu ada 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Anda bisa bayangkan berarti 7 kepala itu ada 7 gunung, dan perempuan itu bukan dari
dia duduk di atas gunung itu. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, yang lain belum datang. Jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 11, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sudah raja ke-8, namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat ada 10 raja yang belum mulai memerintah. 10 tanduknya 10 raja, 7 kepalanya 7 gunung. Yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka berperang melawan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, dan karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana tempat duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Mereka membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Bapak Ibu, 10 tanduk ini kelak akan membenci pelacur itu. Pelacur itu tidak pernah sadar bahwa tempat yang diduduki akan dipandang buruk oleh 10 tanduk itu. 10 tanduk akan membuat dia menjadi sunyi, telanjang, mereka makan daging dan membakarnya dengan api. Dan ayat berikutnya, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan kepada mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini bahwa ternyata peristiwa yang terjadi di mana perempuan itu dihakimi oleh 10 raja itu adalah kehendak Tuhan. Dikatakan di sana Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Di dalam sebuah kaitan ini Tuhan tetap memegang kendali. Dan perempuan kalau lihat adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, Bapak Ibu, dari kita melihat Wahyu 17 ini, sebuah peristiwa yang memang Anda belum akan alami. Ini belum terjadi, Anda juga belum melihat situasinya, tetapi dikatakan di situ adalah satu malaikat yang membawa ke-7 cawan yang memberitakan kepada Yohanes. Bapak Ibu, ini sebuah cerita. Kalau kita melihat sebuah cerita seperti ini, sepertinya ini apa ya Pak? Ini kok aneh begini, ceritanya kok begini. Tapi Bapak Ibu, pada abad yang pertama, cerita ini itu dikenal dengan baik. Unik ya. Cerita ini diambil dari kebiasaan orang pada hari itu dan cerita ini dikenal baik. Mari saya akan ceritakan bagaimana akhir dari kehidupan binatang ini. Akhir kehidupan dari Babel. Tetapi sebelum berakhir akan menuju kepada akhirnya, Anda akan melihat naga-naga atau ciri-cirinya atau sebuah peristiwa yang akan terjadi atasnya. Bapak Ibu, yuk kita akan melihat dulu sebuah cerita yang terkait dengan peristiwa ini. Saya akan membuka saja whiteboard ya Bapak Ibu ya. Ini gampang. Oke, Ibu. Ini sebuah peristiwa. Dan semua itu ada Tuhan di sini. Peristiwa itu dituliskan ada seorang wanita yang ini terjadi pada abad yang pertama.
Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi, sebuah kisah yang dikatakan pada abad pertama itu dikenal baik pada kisah hari itu, dan cerita itu masih dibawa sampai hari ini. Dalam kisah itu yang kita kenal, kita mungkin mengenal sekarang sebagai sebuah cerita, eee, apa yang ada sebagai gambaran yang ada pada hari itu. Tapi kisah itu eee, dilihat sebagai sebuah kisah nyata pada abad yang pertama. Saudara Tuhan, ada seorang wanita, ini konon ya, konon, bukan cerita asli, ini pasti sebuah cerita, yang berasal dari orang-orang sekitar pada hari itu. Ada seorang wanita yang merupakan, dia itu seorang yang cantik yang bernama Europa. Europa ini. Diambil dari kata euris, dan ups. Dan Eropa ini sangat cantik sekali sampai satu ketika yang namanya Dewa Zeus jatuh cinta pada perempuan ini. Apa yang terjadi? Dewa Zeus Anda tahu seperti zaman dulu Bapak Ibu adanya adalah Tuhan Yesus dan non-Tuhan. Nah, dalam budaya pada hari itu, di mana budaya Yunani yang ada, orang Romawi menyembah eh, yang bukan Tuhan Yesus. Apapun yang dibuat oleh mereka itu adalah penyembahan berhala. Dan kita tahu di Alkitab itu pertarungan antara kisah penyembahan kepada Yesus dan kepada non-Tuhan Yesus itu meledak sampai hari ini. Nah, Dewa Zeus sendiri yang dipercaya sebagai rajanya para dewa, yang kemudian berkembang sampai hari ini menjadi cerita mitos dan budayanya, itu dipandang sebagai tokoh kuat. Nah, Dewa Zeus itu sebetulnya kalau dalam dunia Kristen dipandang sebagai iblis. Nah, Dewa Zeus itu jatuh cinta sama Eropa. Dia berusaha mendekati Eropa, Eropa tidak mau. Dia berkali-kali berusaha mendekati Eropa dan Eropa menolak dia, dan apa yang terjadi? Dia kemudian mendatangi Eropa dengan mengubah bentuk wujudnya dari Dewa Zeus, karena dia seorang dewa ya, dia mengambil rupa seekor binatang. Karena Eropa inilah orang yang mencintai binatang, maka pada hari itu dia senang dengan binatang ini. Dan dia naik ke punggung binatang ini. Dia berjalan-jalan, ditemani kemana-mana. Eropa tidak pernah punya pikiran siapa orang ini. Satu hari waktu Eropa sudah menjadi lengah, maka binatang itu membawa lari Eropa. Itulah cerita mengenai Eropa dan Dewa Zeus. Nah, kisah ini diambil sebagai bagian dari penghakiman di Babel. Kita membaca penghakiman di Babel ini sebagai cerita yang saya nggak paham nih Pak, ini cerita apa sih? Kita perlu tahu Yohanes pada abad yang pertama menulis sebuah kitab. Tetapi yang menarik adalah kitab yang dia tulis tidak boleh mengacu atau menyindir tokoh atau kelompok besar Romawi. Anda bisa bayangkan hari itu Romawi menjadi penjajah. Bagaimana mungkin Yohanes menulis ada kata Roma di sana, Romawi di sana. Dia menghindari betul. Oleh karena itu, dia banyak menulis menggunakan angka, simbol, untuk menyatakan diri mengenai Romawi. Sebagai contoh, Babel itu dikaitkan dengan Romawi. Dan antikristus Anda tahu ada tandanya 666 dan segala macam. Bapak Ibu, dari cerita ini kita mau mengerti bahwa Yohanes sebetulnya sedang berbicara kepada umatnya, orang-orang yang dalam penderitaan yang lagi dikejar oleh orang Romawi mengenai cerita soal Romawi. Di sini dikatakan penghakiman atas Babel atau jatuhnya Babel 17-18 dari Wahyu itu bicara mengenai Romawi yang akan runtuh. Yohanes tidak pernah melihat Romawi sebagai negara-negara besar hari ini, yaitu Eropa Barat dan Eropa Timur. Dia tidak pernah melihat. Tetapi kita bisa mengerti dari kisah ini bahwa
Romawi kelak akan menjadi Eropa Barat dan Eropa Timur. Bapak Ibu, kisah Eropa ini kemudian ditangkap oleh dewa Zeus dan dibawa kabur, dan begitulah ceritanya. Tetapi kita mengerti bahwa dewa Zeus hari itu adalah perlambang kekuatan dari tokoh yang menentang Tuhan. Kenapa Yohanes memasukkan unsur dewa Zeus ke dalam cerita ini? Ya, pertama karena ini adalah penglihatan yang dia lihat. Dia hanya menuliskan saja yang dia lihat dan selesai. Itu intinya. Kalau kita bertanya, Pak, apa ceritanya? Dia hanya menuliskan apa yang sorga katakan kepada dia. Nah, kaitan dengan apa yang sorga bicara sama dia, sepertinya tidak muncul indah di sini. Tetapi kalau kita membaca Wahyu yang kedua, kita melihat cerita ini. Wahyu yang kedua. Ayat ke-12. Ini indah sekali. Oke, ini ada 7 kepala. Nah, pada jemaat di Pergamus. Dari kisah ini nyatalah sebetulnya gambaran mengenai kitab Wahyu. Ayat ke-12. Tuliskanlah pada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman dia memakai pedang yang tajam bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Nah, kalau kita melihat apa yang disebut tahta iblis, tahta iblis, ternyata tahta iblis itu kaitannya erat dengan Zeus. Nah, ini yang menarik. Tahta iblis itu adalah sebuah bentuk ornamen. Ini ornamen ya. Ada iblis lagi duduk di sini. Ini banyak. Maaf, ini kelihatannya nggak nurut ini. Bentar, oke. Ini adalah tempat sebuah pemujaan berhala pada hari itu. Nah, itu disebut dengan tahta iblis. Tahta iblis ini itu sebetulnya adalah bentuk dari dewa Zeus. Tahta iblis itu. Jadi orang-orang pada zaman itu penyembah berhala menyebut ini sebagai dewa Zeus. Alkitab tidak menyebut dewa Zeus, tapi disebut sebagai tahta iblis. Dengan kata lain, iblis ini artinya Zeus. Nah, Bapak Ibu, tahta iblis ini adalah sebuah tempat. Ini nggak besar, patungnya kecil, patungnya nggak begitu besar, Bapak Ibu. Di sini dipasang sebuah tahta iblis atau patung penyembah berhala. Nah, di tempat itulah para penyembah berhala banyak sekali dari bangsa-bangsa seluruh kaum dan bahasa datang ke sana untuk menyembah dewa Zeus. Nah, apa yang terjadi pada zaman itu? Orang-orang Yahudi pada zaman itu dikejar dan dibunuh. Dan mereka itu biasa untuk dibunuh, persekusi, dibunuh, dianiaya, itu di hadapan tahta ini. Tahta dewa Zeus ini. Nah, mereka akan dibunuh, dibantai. Nih, banyak sekali.
dibantai di sini. Puluhan ribu orang Yahudi tercatat pernah dibantai di sini. Di situ dikatakan bahwa eh, Tuhan memuji jemaat Pergamus karena engkau tidak menyangkal iman. Karena pada hari itu, di tahta iblis ini, puluhan ribu orang dibunuh di situ. Dan semuanya ini adalah Yahudi. Baik Yahudi yang Kristen, maupun Yahudi yang non-Kristen. Itu dibunuh di situ. Nah, tempat itu disebut dengan tahta iblis. Itu adalah tempat di mana Dewa Zeus menjadi tokoh utama. Kisahnya kemudian berakhir pada abad pertama ini sampai abad yang ketiga. Kita tahu pada abad yang keempat sudah tidak ada lagi karena Kristen menjadi agama negara. Tetapi selesai pada abad yang keempat, Kristen 1000 tahun menjadi agama besar. Kemudian pada abad 20, abad 1 sampai 3, abad 20, peristiwa itu terulang. Seorang bernama Hitler, dia ada di Jerman. Sebelum semasa menguasai Eropa, Anda tahu Jerman adalah negara yang paling, kalau saya ditanya, Pak, Romawi itu mana sih? Negara yang paling dekat dengan Roma itu mana? Jerman, cuman Jerman. Karena 10 kaisar terakhir bergelar Germanicus. Hitler itu menggunakan kopi dari ini. Dia mengambil satu ornamen di sini. Dia tidak membawa semuanya. Dia mengambil satu ornamen di sini dan dibawa ke sebuah teater di Nuremberg. Nuremberg di Jerman, Bapak Ibu. Dan dipasanglah di sana. Bapak Ibu tahu yang terjadi? Jutaan orang Yahudi dibunuh di sana. Ini jutaan. Anda tahu peristiwa apa itu? Holocaust, Bapak Ibu. Dibunuh di sana. Jutaan. Tadi puluhan ribu, sekarang jutaan. Peristiwanya sama. Orang Yahudi dibunuh di sebuah teater. Teater itu bukan tempat pembunuhannya. Lewat teater itu, semua bentuk surat-surat pemerintah untuk membunuh dibuat di sana. Di dalam teater itu terdapat sebuah bagian dari alat ini. Kita tahu Hitler kalah. 45 dia bunuh diri. Ada yang bilang dia lari, dia bilang ke Indonesia lagi larinya. Ada yang bilang ke Indonesia. Saya angkat tangan saja, nggak tahulah nanti sampai di sorga kita kapan-kapan tanya sama Tuhan, kemana tuh Hitler? Anda tahu orang kedua yang ada yang namanya Stalin. Orang Rusia, Pak? Ya, Rusia. Uni Soviet, USSR. Stalin mengambil ini, bagian ornamen dari Nuremberg itu dicopot sama dia dan dibawa oleh Stalin ke Rusia. Apa yang terjadi? Pembantaian Yahudi di Rusia. Tidak sampai jutaan, Bapak Ibu, tapi banyak yang bukan main. Orang Yahudi nggak usah dibunuh banyak-banyak karena jumlah Yahudi memang tidak banyak, Bapak Ibu. Jadi Yahudi dibunuh tata iblis, dipinjam oleh Hitler, ini barangnya ke sini, dan Hitler membunuh Holocaust 6 juta. Hitler mati, kemudian Stalin dari Rusia membawa ini. Yang terjadi adalah itu dipakai oleh Stalin untuk membunuh. Orang bertanya, Pak, kesambet setan apa, Pak? Jawabannya nggak tahu. Nggak tahu sambet apa. Karena pada hari itu, itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, itulah yang terjadi untuk pembunuhan daripada orang-orang ini.
iblis, Hitler, dan Stalin. Kemudian orang merasa kok ini membuat matinya banyak ya. Kemudian itu selesai perang semua sudah damai, dibawa lagi ke Berlin. Nah, bentuk tak iblis ini tinggal di Berlin sampai hari ini. Bapak Ibu, bagaimana Eropa tidak bergoncang? Kita melihat sekarang semua seperti sebuah kebiasaan orang zaman sekarang. Ya, ini kan dunia sudah berubah, Pak, sudah jadi damai. Tapi jangan lupa, benda ini masih ada di Berlin sampai hari ini. Apa yang terjadi, Pak, setelah itu? Nggak tahu. Nah, Bapak Ibu, itulah kisah yang diambil dari tahta iblis yang merupakan tahta Dewa Zeus. Diambil dan menjadikan malapetaka di mana-mana. Sebuah kisah bagaimana itu bisa terjadi di Pergamus. Ini gambar sudah ya, Bapak Ibu, ini cuma gambar doang nih. Oke ya. Kisah dimulai dari Efesus. Kemudian kisahnya ada lagi yang namanya Semirna. Kemudian mulai jatuh di Pergamus. Setelah itu, total jatuh di Tiatira. Naik sedikit, lebih tobat, lebih benar lah. Di Sardis. Kemudian kembali ke sini. Philadelphia adalah jemaat yang paling dipuji. Tetapi kita sekarang ada di sini. Laodikia. Yang mana, Pak, dari semua ini yang Tuhan paling suka? Jawabannya ini. Ini ya. Betul ya, Bapak Ibu ya. Itulah yang mana yang paling suka ini. Efesus, Smyrna, ini satu garis. Lalu tiba-tiba ada Philadelphia, yang tadi yang paling bagus itu, yang suka dikatakan, ini kasih persaudaraan. Lalu kita jatuh di Laodikia. Ini betul apa enggak, Pak, cerita ini? Kisahnya itu seperti ini. Kisahnya seperti ini. Itu menghadapi 3 jemaat sudah selesai, dan kita menghadapi 4 jemaat sampai nanti zaman akhir. Jadi, perjalanan ini, kita menjalani 3 ini sudah berakhir. Ini adalah zaman dari apostolik, zaman dari Desert Fathers, ini adalah zaman dari kekekalan, sampai kepada Latin Fathers dan Greek Fathers. Udah habis 3 jemaat ini. Dan 4 ini sedang kita alami hari ini. Bapak Ibu, ini yang menarik mengenai tahta iblis yang tadi diceritakan oleh kitab Wahyu. Efesus, dari 3 ini, Efesus, Smyrna, dan Pergamus, ternyata hanya ada ini yang bicara mengenai Nikolaus. Nikolaus, itu bicara di sini. Smyrna nggak ada Nikolaus, Pak. Lah bagaimana mungkin? Kan 1 sama 3 ini ada 2, Pak. 2 harusnya ada, Pak, Nikolaus. Tidak ada. 2 nggak ada Nikolaus.
Satu ada, Pak. Ini satu, semuanya ada di sini. Dikatakan dalam kitab jemaat di Efesus, tapi ayat 6 ya, Efesus 2 ayat 6. Tapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nikolausnya ada di sini. Nikolaus. Ada di sini. Dan di Pergamus nanti, pasti sudah mati, Pak, Nikolaus. Iya, tetapi di sini adalah ajarannya Nikolaus. Nikolaus. Berarti di sini ada pengikutnya. Gitu ya. Nah, ini kemana Pak di Smyrna kok nggak ada Nikolaus? Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Yang kita harus membuka hati terkait dengan pelajaran ini. Jawabannya adalah ternyata Nikolaus tidak hadir di Smyrna. Dia hadir di Efesus, dia hadir di Pergamus, tapi tidak hadir di Smyrna. Kenapa? Siapa sih Nikolaus? Saya akan mengajak Bapak Ibu membuka Kisah Rasul yang ke-6. Kisah ke-6 ayat yang ketiga. Nah, ini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, Kisah 6 ayat ketiga ya. Saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Ada 3 unsur dalam pilihan Tuhan. Yang nomor 1 bukan penuh Roh Kudus, bukan. Yang nomor 1 bukan penuh hikmat. Nomor 1 terkenal baik. Jadi orang Kristen yang penting itu dikenal baik. Pak, penuh Roh Kudus. Iya, tapi itu nomor 2. Enggak, Pak, nomor 1. Alkitab nggak bilang begitu. Gitu. Pak, yang penting itu hikmat, Pak. Iya, itu nomor 3. Urutannya selalu terkenal baik nomor 1. Ada. Jadi terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas apa sih? Melayani meja. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul terima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih. Memilih nih. Hanya ada 2 orang yang pakai kriteria pemberitaan. Satu adalah Stefanus, dikatakan seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. 2, Filipus, nggak pakai kriteria, nggak jelas Filipus siapa nih. Prokorus, Nikanor 4, 5 Timon, Parmenas 6, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bapak Ibu, kalau kita melihat penganut agama Yahudi dari Antioquia, kota pertama dalam kawasan itu yang disebut sebagai di mana orang disebut Kristen pertama kali dari Antioquia, Nikolaus. Pak, kenapa Nikolausnya, Pak? Kok bisa menjadi begini? Ya, karena ini. Ternyata dari sini terjadi sebuah persamaan bahwa hari itu orang mulai dikacaukan oleh agama Yahudi. Kenapa di Smyrna nggak ada, Pak? Karena ini penting. Smyrna kan penting, Pak. Kota penting. Iya, di Smyrna nggak ada itu Nikolaus. Bapak Ibu, kenapa Nikolaus tidak ada di Smyrna? Karena Smyrna artinya adalah mir atau mur, yang artinya adalah langit. Jadi selama mereka tinggal di Smyrna, mereka mengalami siksa badan, dikejar desert fathers. Ini desert fathers, Bapak Ibu. Bapak-bapak padang gurun, mereka lari ke padang gurun, mereka dikejar dan mereka menderita, mereka saling menguatkan, jangan takut, jangan lemah, jangan kamu meninggalkan iman, tetap percaya Yesus. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Dan akibatnya, waktu mereka menguatkan sama lain, mereka saling membangunkan iman, yang terjadi adalah Nikolaus tidak ada.
Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, dengan gampang kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata satu hal dalam kekristenan. Orang Kristen sebaiknya menganut pola pandang ini. Kristen nggak boleh terlalu enak, kan gitu ya. Orang bilang, Pak, Kristen itu gampangnya apa sih? Kristen itu adalah hidup menderita bagi Kristus. Pola hidup kita membaca kitab suci dari Kisah Rasul yang Bapak Ibu baca setelah Tuhan Yesus ya, sampai kitab Wahyu, itu hampir jarang sekali hidup nyaman. Makanya di kepala kita, Anda boleh hidup dengan enak hari ini, Anda dicukupi segala hal, tapi pola pikir yang masuk di kepala adalah penderitaan. Nah, cerita Nikolaus ini yang membawa orang-orang pada hari itu untuk masuk menjadi salah, pengajaran salah, dan uniknya dalam kitab di Pergamus dikatakan, nanti setelah tata iblis, tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu, ayat Wahyu 2, ayat 14. Ada berapa orang yang menurut ajaran Bileam yang memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, Bapak Ibu, ternyata pola pikir Bileam, pola pikir Nikolaus itu kelak akan membawa orang untuk masuk kepada tahta iblis. Oh, Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa begitu, Pak? Nah, itulah yang Alkitab kasih hati-hati, pesan kepada kita, supaya kita berjalan berhati-hati, supaya kita tidak mengikuti ini. Bapak Ibu, ada yang bilang begini, ah itu kan cerita nanti Pak, itu udah zaman akhir Pak, saya udah nggak ada di muka bumi Pak. Ya, itu cerita akhirnya seperti itu. Tapi peristiwa itu tidak serta-merta ada pada hari itu. Itu sudah harus dibawa dari hari ini, masuk pelan-pelan dan memasuki sampai waktu akhir nanti. Bapak Ibu, dari kisah ini kita mengerti. Bileam, Nikolaus, dan tahta iblis. Ini PA, ini PB, ini kisah akhir zaman. Ceritanya mirip. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita akan mengacu bahwa ini loh cerita yang Tuhan bicara sama kita mengenai tahta iblis. Supaya kita tidak mengingat ini dan kita tidak terjebak di dalamnya. Eropa itu nyata sekali namanya Eropa, Bapak Ibu. Wah, kok persis sama Eropa sekarang? Ya begitulah ceritanya. Namanya di sini nggak sebutkan namanya, tapi kan Bapak Ibu tahu namanya Eropa dengan dewa Zeus. Nah, cerita itu dibawa oleh kisah Wahyu dan malaikat menjelaskan. Binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada yang muncul dari jurang maut. Nah, Bapak Ibu, saya akan hapus dulu. Binatang yang ada tadi, yang penting di sini adalah kaya menurut hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ini perempuan itu duduk. Tujuh gunung. Tujuh gunung.
Di muka bumi ini, Bapak Ibu, kalau bicara 7 gunung, hanya ada satu kota yang didirikan di atas 7 gunung. Ada satu kota yang berdiri di atas 7 bukit. Kita orang Indonesia tahu gunung, tahu bukit. Bisa ya Bapak Ibu ya. Tetapi nggak ada orang di luar sana nggak ngerti Bapak Ibu. Kita di Indonesia tahu gunung, tahu bukit. Anda boleh tanya sama saya, Pak, bukit itu apa? Ya, kalau yang begini itu bukit, gitu ya. Kalau gunung tuh begini nih, ini gunung, ini gunung nih, ini gunung, gitu. Nah, orang-orang yang bukan dari daerah sini akan mengatakan, ya ini gunung Pak. Ya, oke. Bapak Ibu, kota yang didirikan di atas 7 bukit adalah Yerusalem. Kalau Anda pernah ke Yerusalem, Anda pasti mengerti. Yerusalem itu tempat yang tinggi. Tinggi, tapi sudah dalam bentuk berbukit. Gitu ya. Dibilang tinggi juga enggak, tapi ada gunung, tapi enggak terlalu tinggi. Tetapi ada satu kota yang berdiri atas 7 gunung, Roma. Di sini sudah kelihatan bahwa 7 gunung bicara ke sini. 7 gunung. Gunung ya, di sini semuanya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah dalam eh, kosakata bahasa Indonesia di kekristenan, kekristenan mengacu pada 7 gunung. 7 gunung nih di dalam Kristen, gitu ya. Apa itu Pak? Ya ini gunung A, gunung B, gunung C, gunung D, E, F, gitu ya. G, art, bisnis, church, uh, development, education. Ini F-nya finance kalau nggak salah. Ini government. Ternyata orang Kristen juga mengacu pada 7 gunung, Pak. Yaitu orang Kristen. Ini hanya anekdot saja. Berarti 7 gunung itu ini, Pak. Begini, Bapak Ibu. Malaikat berkata bahwa yang penting ini akan mengandung hikmat. Ketujuh kepala 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. 7 itu ada 7 raja. 5 sudah jatuh, 1 ada, yang lain belum datang. Jika ia datang, tinggal seketika itu lamanya. Dan binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada itu, ia adalah raja ke-8. Bisa bayangkan, inilah 7 kepala itu, dan nanti binatang itu adalah raja ke-8. Alkitab tidak membuka namanya. Saya juga pikir bahwa Anda tidak perlu mengerti siapa orangnya. Tapi yang penting, jangan ikuti tindakannya. Nah, 7 gunung ini mengacu pada Roma. Bapak Ibu, konsep Roma itulah namanya Babel. Nah, apakah benar Roma yang sekarang itulah Babel? Kan gitu pertanyaan kan, apakah Roma yang sekarang ini itu Babel, Pak? Bapak Ibu, ini Roma pada abad yang pertama yang Tuhan bilang sebagai Babel. Dan ini kaitannya dengan Eropa. Apakah Roma yang sekarang itu Babel? Saya nggak tahu jawabannya. Tetapi inilah bukti yang kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu, nanti ada 7 tanduk. 10. Nah, di dalam binatang ini. Perempuan ini tidak pernah tahu bahwa dia punya musuh, itu adalah binatang.
Kita melihat perempuan ini sebagai seorang pelacur, ibu dari Babel besar, gitu ya. Dan inilah ibu dari wanita pelacur dan kekejian di muka bumi. Lihat dia menggunakan kain kirmisi, kain ungu, emas, permata, mutiara, ada cawan emas. Dia mabuk oleh sanjungan, dia mabuk oleh posisinya, oleh kenikmatan yang diterima, dia mabuk oleh semua itu, dan dia melupakan untuk menyembah Tuhan. Dia begitu terobsesi dengan semua ini, sampai dia lupa akhir hidupnya. Makanya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ingat supaya kita jangan mabuk oleh ini semua. Waktu dia menjadi mabuk oleh darah orang, dia berarti membunuh orang-orang kudus dan saksi Yesus. Dia bunuh semuanya, dan dia berasa menang, berasa benar, dan dia berasa menguasai binatang itu. Ini penting nih. Dia menguasai binatang itu, tiba-tiba kesudahannya terjadi. Binatang ini bangkit dan menjatuhkan ini. Sesudah itu, dia menjadi pemimpinnya. Inilah kisah pada akhir nanti. Dan dikatakan satu kata yang baik, dan perempuan yang kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah raja-raja di muka bumi. Bapak Ibu, ini sebuah kisah. Kota besar di mana sangat kaya, sangat mewah, semuanya indah disebut sebagai Babel. Dan satu hari, Babel itu akan jatuh. Kita orang percaya harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Nomor satu, apa yang kita harus buat Pak hari-hari ini? Pegang teguh. Agung. Kota Agung harus pegang teguh Bapak Ibu. Kita berjalan untuk melakukan ini. Bapak Ibu harus berpikir berulang kali, apakah Anda dan saya melakukan amanat agung atau tidak. Di dalam dunia Kristen hari ini, banyak orang tidak lagi berpegang pada ini. Dia berpegang pada ini, yang ini nih, ini masih yang kecil nih. Atau ini, gitu ya. Ini yang utama. Ini yang utama. Karena orang yang berpegang pada amanat agung tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan menyertai dia sampai dengan akhir zaman. Disertai Tuhan karena melakukan firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus pegang teguh akhir zaman. Dan Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara Tuhan, ini bicara mengenai amanat agung. Dan Tuhan memfokuskan hal ini supaya kita percaya dan melakukan ini dengan tidak setengah-setengah. Banyak orang sudah melakukan ini dengan ada yang dia mulai mundur, dia melakukan ini dengan cara yang setengah. Bapak Ibu, semua kita buat tujuan ke sini. Kalau ada cara-cara yang diperbuat oleh manusia yang tidak ke sini, nah kita tinggalkan. Nah Bapak Ibu, inilah yang penting. Amanat agung. Ini kalau orang bilang tuh ada lagi ibadah agung. Nah, ini ibadah agung nih. Amanat agung dan ibadah agung. Ibadah agung. Itu kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Ini dualisme yang kadang-kadang bisa saling mematikan. Loh, kok bisa, Pak? Ya, kalau orang lari ke sini, ininya jadi kurang. Orang lari ke sini, ininya jadi kurang. Gitu ya.
Ini dan ini harus seimbang. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, ada di sini. Ya, ada di sini. Saya ganti warnanya ya. Ada di sini. Tapi kita tahu bahwa ini perintah Tuhan yang harus dilakukan. Jadi ini dan ini adalah hal yang harus Anda lakukan. Ibadah yang agung kepada Tuhan dan amanat agung, perintah Tuhan. Ini dua-dua harus dilakukan. Sejarah mencatat, Bapak Ibu, tahta iblis sudah membunuh orang Yahudi. Hari itu belum ada Kristen. Ada Kristen yang mati. Tapi setelah abad 20, orang Yahudi yang Kristen dan yang tidak Kristen mati di sana. Nah, kisah ini saya cerita sebagai sebuah perumpamaan dan sebuah kisah sambil kita maju untuk mengingat kembali. Tuhan berfirman pada kita supaya kita berjalan dengan amanat agung. Melakukan perintah Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan ibadah agung, ibadah kepada Tuhan harus dilakukan. Dua hal ini menjadi satu hal yang nggak boleh lebih berat yang biru, nggak boleh lebih berat yang merah. Ini harus seimbang. Nah, itulah yang akan nanti terjadi. Kita akan mengakhiri tahun ini, sampai tahun ke depan, sampai Tuhan datang. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kita mengerti. Tuhan sudah perintahkan amanat agung sama kita. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya percaya Bapak Ibu mengerti kota yang dimaksud dari hal ini, kejatuhan dari Babel. Jadi Romawi itu tidak bertahan, Bapak Ibu. Romawi jatuh di akhir zaman. Romawi sudah jatuh, sudah hilang. Tetapi Romawi sudah muncul lagi. Entah namanya apa, kita nggak peduli, tapi kita sedang berjalan, berlari, menuju kepada perintah Tuhan. Inilah yang saya berdoa, saya dan Anda semua, berjalan hari-hari ini, mengerti setiap titik yang Tuhan beritakan, dan berjalan teguh untuk menyelesaikan apa yang jadi tugas Tuhan kepada kita hari ini. Jangan jadi kendor, jangan jadi lemah, jangan jadi stres, jangan takut, karena Tuhan menyertai Anda dan saya untuk berjalan terus menuju pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, anugerah-Mu yang mencukupi setiap kami untuk kami berjalan mengenai firman Tuhan dan kami mengerti setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, Kau berikan kami keberanian, hati yang teguh melangkah, dan cara untuk bergerak sesuai dengan perintah Tuhan, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Kembalikan pada Pak Benjamin atau Pak David. Ya, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pak Aruna. Kita bisa menyiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Ya, Ibu, Anda bisa mengambil anggur. Oh, rabash. Anda bisa menyiapkan roti atau biskuit. Anda bisa menggunakan anggur atau air teh sebagai perjamuan pada malam hari ini. Perjamuan ini adalah sakramen. Ada dua sakramen, yaitu adalah baptisan
dibaptis dalam perjamuan kudus. Sakramen pertama dibuat sekali, yaitu baptis, hanya satu kali. Dan sakramen kedua dibuat berulang kali, yaitu perjamuan kudus. Dua hal ini menyatukan kita dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak di bawah 12 tahun diharapkan tidak perjamuan kudus. Anda yang sudah menyiapkan roti dan cawan, Anda bisa taruh depan Anda. Bapak Ibu, mari kita menguji diri. Sebab kita mengerti, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita menguji diri kita masing-masing, minta ampun sama Tuhan, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, dan supaya berkat Jamal Kudus kita terima. Oh, basyikir. Oh, basyikir. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti. Angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara Tuhan, bukankah roti ini adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara Tuhan, bukankah cawan ini ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Engkau mengutus kami. Engkau memberikan kami seluruh anugerah yang baik untuk kehidupan ini. Engkau terlebih lagi mengasihi setiap kami. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Kau mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Karena waktunya sedemikian singkat. Engkau yang menunjuk kami. Engkau yang memampukan kami. Seluruh keluarga kami. Engkau yang jadikan kami satu. Dan satu hal dengan perjamuan kudus ini. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus yang sakit. Tuhan yang menderita Tuhan pulihkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang beban berat Tuhan bebaskan saat ini. Anugerah-Mu lebih dari hidup dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi. Anugerah-Mu atas kami ajaib. Engkau memberikan kami. Bagi kami yang mengalami kekurangan, Engkau yang mencukupkan. Kami yang mengalami kesesakan, Engkau yang memulihkan. Tuhan, kami sepakat untuk berdoa kepadamu. Mengangkat tangan kami, memuji nama-Mu. Supaya Engkau boleh memberkati kami berlimpah-limpah dalam kehidupan ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Amin.